Laki-laki terkejut menemukan istrinya yang sudah meninggal 7 hari tiba-tiba duduk. Momen ini membuatnya merinding ketakutan. Kamu ini manusia atau hantu? Tentu saja, aku adalah iblis yang selalu ada. Hanya dengan panggilan, suami, ini membuat laki-laki yakin bahwa wanita di depannya sama sekali bukan istrinya. Hanya karena istrinya tidak pernah memanggilnya suami selama bertahun-tahun. Tanpa disadari, tebakan laki-laki itu tidak salah. Wanita di depannya memang bukan istrinya, melainkan adik kembar istrinya. Ternyata beberapa hari yang lalu, laki-laki itu berencana merebut harta istrinya. Bahkan berkolusi dengan wanita licik untuk membius wanita itu. Langsung dibuang ke dalam bak mandi, menciptakan ilusi bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Sampai tetes darah terakhir istrinya mengalir. Barulah laki-laki itu dengan tergesa-gesa membawa wanita itu ke rumah sakit. Bahkan saat wartawan datang, dia bahkan berpura-pura terlihat sangat berduka menghadapi pertanyaan yang diajukan wartawan. Jika istrinya mengalami kecelakaan, jadi, apakah Lin akan langsung diambil alih olehnya? Laki-laki bahkan langsung melompat dengan marah. Dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan istrinya dalam bahaya. Tanpa disadari, momen yang mengharukan ini tepatnya dilihat oleh adik perempuan yang baru pulang dari luar negeri. Namun, adik perempuan tidak akan mudah percaya pada satu sisi ceritanya. Hanya karena dia yakin bahwa kakaknya yang sangat mencintainya tidak mungkin bunuh diri tanpa pamit. Untuk menyelidiki kebenaran bunuh diri kakaknya, dia dan temannya diam-diam pergi ke kamar kakaknya. Tiba-tiba menyadari kakaknya masih memiliki denyut nadi yang sangat lemah. Adik laki-laki di samping segera melakukan perawatan, meskipun untuk sementara menyelamatkan nyawa kakaknya. Namun, dalam waktu dekat, kakaknya juga sulit untuk sadar. Jadi, adik perempuan tanpa ragu langsung di pergelangan tangannya membuat luka yang persis sama dengan kakaknya, kemudian mengenakan pakaian kakaknya. Kebetulan saat itu mendengar suara laki-laki, jadi segera meminta rekannya untuk membawa pergi kakak perempuannya. Wanita itu berbaring sesaat sebelum laki-laki masuk. Berbaring, dan laki-laki itu menerima berita tentang istrinya yang sudah meninggal, membawa wartawan untuk berpura-pura. Bagaimana kau bisa tega meninggalkanku sendirian? Tanpa dirimu, bagaimana aku bisa hidup? Tuan Zhu, orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali, mohon bersabar. Melihat penampilannya sudah tepat sasaran. Besok berita utama pasti tentang citra suami yang baik. Maka dia ingin menguasai Lin secara sepihak. Bahkan lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Setelah wartawan pergi, laki-laki itu seketika mengganti wajahnya. Kemudian memanggil wanita luar angkasa. Bermain dengan berani di depan istrinya. Melihat dua orang yang tidak berperasaan, wanita itu marah hingga ingin sekarang juga mengkuliti mereka. Siapa sangka adegan ini kebetulan ditemukan oleh wanita luar angkasa. Dia bergerak, tapi laki-laki itu mengatakan bahwa wanita licik itu merasa bersalah. Dokter sudah mengumumkan bahwa dia telah meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa bergerak? Namun, wanita licik itu dengan serius memberitahu laki-laki. Dia benar-benar melihatnya, membuatnya percaya padanya. Mendengar kata-kata itu, laki-laki itu langsung mengulurkan tangannya ke hidung istrinya. Selama 2 menit penuh. Namun, tidak ada satupun napas yang keluar. Namun, untuk memastikan segalanya aman, dia tetap mencengkeram leher istrinya dengan kuat. Saat wanita itu hampir kehabisan napas, telepon laki-laki itu tiba-tiba berbunyi. Ternyata, anggota dewan sudah berkumpul untuk segera mendapatkan hak waris grup. Dia memutuskan untuk mengumpulkan semua pemegang saham di ruang perawatan, membiarkan wanita itu menemani dirinya menyelesaikan pertunjukan terakhir, dan menyingkirkan dia. Tanpa disadari, dia akan segera membayar harga untuk tindakannya. Saat itu, para pemegang saham juga berkumpul di ruang perawatan. Laki-laki itu langsung menuju inti masalah, mengklaim ingin mengubah nama grup menjadi namanya. Meskipun para pemegang saham merasa ada yang aneh, namun karena mereka sudah terlibat dengan laki-laki, mendapatkan banyak keuntungan, semua marah tetapi tidak berani mengungkapkan. Saat itu, laki-laki bersiap untuk mengumumkan nama perusahaan barunya. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari belakang, menarik lengannya, kemudian melihat wanita yang sudah mati duduk. Laki-laki itu langsung terkejut dan mundur. Tiba-tiba wanita itu memanggil dengan suara manja, "Suamiku." Ini segera membuat laki-laki menyadari ada yang tidak beres. Lalu memberitahu semua orang, istrinya tidak akan pernah memanggilnya suami. Selama bertahun-tahun menikah, dia selalu memanggilnya Mubai. Segera menanyakan kepada wanita itu siapa dia sebenarnya. Melihat situasi itu, wanita itu segera berpura-pura seperti orang yang kehilangan ingatan. Alasan dia memanggilnya suami adalah karena baru saja mendengar percakapan mereka. Jadi dia yakin bahwa dia adalah orang terdekatnya. Kemudian menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan ruang perawatan. Jika laki-laki tidak percaya, dia bisa memeriksa rekaman CCTV. Dan wanita itu yakin suaminya pasti tidak berani memeriksa, karena dia dan wanita licik itu. Begitu masalah itu terungkap, dia akan benar-benar hancur. Asisten yang saat itu sangat ingin menyatakan, wanita ini adalah presiden. Pemegang saham di sampingnya menasihati laki-laki. Asisten yang setiap hari bersama presiden. Semua menganggap orang ini adalah presiden. Itu pasti tidak akan lolos. Laki-laki tahu dia tidak memiliki bukti.
sama sekali tidak bisa membongkar wanita jahat ini. Jadi dia berpura-pura bahwa bantal di rumah sakit terlalu keras. Membiarkan wanita itu pulang untuk beristirahat dengan baik. Kemudian membiarkannya menunggu di mobil. Dan wanita itu untuk sepenuhnya memahami niat laki-laki. Jadi dia keluar dengan patuh. Oh ya, saya mendengar semua yang kalian katakan barusan. Untuk menstabilkan Lin, 3 hari lagi saya akan mengadakan konferensi pers. Kalian semua harus hadir. Tidak ada yang boleh absen. Ini adalah ketua dewan. Zhou Mubai, kita bermain perlahan. Tanpa disadari setelah semua orang pergi, laki-laki itu menelepon seseorang. Buka sistem keamanan rumah. Selamat datang di rumah, Nyonya. Namun, wanita itu baru saja sampai di rumah. Para pemegang saham juga segera datang. Saat itu, wanita itu belum menyadari. Sebuah konspirasi yang dirancang dengan cermat oleh laki-laki. Menunggu dia. Aku baru saja berjalan menuju pintu. Lalu diberitahu oleh wanita licik. Dia baru saja secara tidak sengaja mengaktifkan sistem keamanan. Hanya sidik jari wanita yang bisa membukanya. Jika ada kesalahan dalam operasi, maka akibatnya adalah mati tersengat listrik di tempat. Begitu suara itu selesai, wanita itu langsung mengenali perempuan itu. Dia adalah wanita dari rumah sakit itu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, wanita itu hanya menatap laki-laki itu dengan tajam. Aura ini seketika membuat laki-laki itu berkeringat dingin. Wanita itu sangat mengerti. Untuk terus mencari kebenaran, rintangan di depan ini harus dilalui. Hanya dengan membuktikan bahwa dia adalah kakak, barulah dia bisa benar-benar berdiri kokoh di perusahaan. Hapuslah kutu busuk ini. Maka wanita itu tanpa ragu berjalan ke sana. Kali ini aku akan mempertaruhkan hidupku. Kakak, lindungilah aku.